Halo, balik lagi dengan gue di sini Tigar Irsyad. Kali ini gue akan ngomongin FPL. Let's go. Oke, hari ini hari Senin dan sekarang waktunya buat gue membicarakan FPL tentunya, dimana kali ini game week ke-19, double game week ke-19 sudah selesai, yang dimana benar-benar poinnya cukup oke ya. Dan tentunya banyak juga dari teman-teman semua yang poinnya bisa tembus di angka 100 lebih, menjadi klub 100 ya. Tentunya banyak juga, dan tentunya game week yang penuh dengan poin-poin penuh ya tentunya ya, karena banyak poin-poin yang kita duga datang dari pemain premium justru datang dari pemain-pemain yang nggak terduga nih, kayak John Stones yang tiba-tiba 21 poin. Untungnya John Stones ini benar-benar pemain yang menjadi alternatif dari back-back kayak Cancelo dan Diaz ya. Untuk teman-teman yang nggak punya duit kayak Diaz ke Cancelo nih, kayaknya pasti bakal ngambil Stones, dan tentu aja Stones mencetak 2 gol dengan total raihan poin di double game week ini dengan poin 27 poin, menyamai rekor defender terbanyak poinnya ya untuk FPL. Gue lupa siapa, tapi sama rekornya 27 poin untuk defender terbanyak poinnya, top score. Dan langsung aja untuk itu gue akan membawakan tim review, tim selection serta captain pick seperti biasa untuk di game week ke-20. Jadi langsung aja dari tim review dulu nih. Tim review langsung aja gue nyalain screen recorder nih biar gak lama ya. Yang dimana tim review dulu nih dari game week ke-19 kemarin, double game week, yang dimana gue mengumpulkan 103 poin ya. Dan dengan up dari game week ke-17 kemarin, dari game week ke-18 kemarin ke game week 19, gue naik peringkat dari 2,5 jutaan ke peringkat 1,7 juta ya. Jadi lumayan banyak lah naiknya. Jadi gue harap ini menjadi titik balik tim gue untuk bisa kembali meraih ya, untuk ke depan bisa 1 juta rank dulu dan bisa terus merangsak naik tentunya. Dan untuk itu langsung aja kita lihat dari segi pemainnya yang gue pilih kemarin, poin yang bisa gue informasikan ke teman-teman semua. Yang dimana poin yang gue dapat 103 poin ini paling besar ada di John Stones tentunya, 27 poin dengan total raihan 2 gol dan 2 clean sheet dari 2 pertandingan terakhir, cukup oke. Dan dengan total raihan bonus, kalau nggak salah gue itu kemarin dapat 4 bonus ya, karena di pertandingan pertama 3 poin bonusnya, dan untuk di pertandingan kemarin poinnya 1 poin. Dan lalu selanjutnya ada kiper gue Sanchez 7 poin dari total clean sheet dari 1 pertandingan kemarin, cukup oke, dapat bonus poin 1 poin ya. Yang dimana kipernya Ryan, kiper utama Brighton kemarin dipinjemin ke Chelsea, ke Arsenal dipinjemin ke Arsenal untuk pelapis dari Leno ya kayaknya ya. Dan di lini belakang gue ada Cancelo 8 poin, yang dimana sedikit gue sesalkan ya, karena waktu gue mau ngambil Cancelo ini benar-benar gue pertimbangkan mau ambil Cancelo atau mau ambil Diaz. Jika gue ambil Diaz nih, poin gue bisa 17 poin, tentunya bisa merangsak naik lagi ya, jadi 112 kalau gue pakai Diaz. What if ya. Dan di lini tengah gue ada Son, Soucek, Rashford, De Bruyne, dan Fernandes, yang dimana Son 5 poin aja, 1 assist. Ada Soucek 4 poin, yang dimana ini juga gue seselin juga nih Soucek, yang dimana Soucek kemarin ini gue ganti dengan Saka ya. Jadi Saka gue ganti dengan Soucek dengan pertimbangan pilihan antara gue ganti Soucek dengan Saka atau mengganti Lacazette dengan Antonio. Jadi kalau misalkan gue ngambil Antonio, gue ganti Lacazette, dan Antonio berhasil mencetak 17 poin juga, dan Saka tetap ada di tim gue dengan 9 poin, itu tentunya bisa membuat poin gue tuh lebih gacor lagi tentunya. Jadi itu salah satu momen yang gue seselin ya dari game week ke-19 dari game week ke-18 ke game week ke-19 kemarin. Dan selanjutnya ada Rashford yang 3 poin aja, gak berbuat banyak, yang dimana di pertandingan terakhir ya, di double game week terakhir waktu lawan Burnley, Rashford ini benar-benar hanya main di menit ke-80-an, artinya cuma 10 menit efektif dia bermain, dan gak banyak membantu serangan ya, bahkan gak ada goal attempt sama sekali dari Rashford. Dan yang menariknya ada Pogba yang dimana menjadi spotlight ya untuk pemain MU di 2 game week terakhir, dimana Pogba di 3 pertandingan terakhir dia mencetak 2 gol, dan tentunya menjadi gol penentu kemenangan ya untuk Manchester United dengan kemenangan 2-1 kalau nggak salah kemarin. Iya, kemenangan 2-1, tendangan jarak jauhnya Pogba bisa menjadi gol penyelamat, dan tentunya Pogba bisa menjadi mulai masuk radar nih untuk di beberapa game ke depan untuk bisa gua gunakan tentunya, karena melihat MU dari goal expectednya nih cukup oke, di mana berada di angka 5 besar ya dari goal expected tim ya terbaik saat ini. Dan selanjutnya De Bruyne
yang gue jadiin kapten dengan total raihan 8 poin jadi 16 poin, yang dimana De Bruyne mencetak 1 assist ya kalau nggak salah ya di pertandingan pertama di double game week kemarin ya, karena di pertandingan waktu lawan Aston Villa dia cedera, dan 2 assist De Bruyne dapat 2 assist dari 2 pertandingan terakhir, cukup oke. Tapi sayangnya dia cedera yang cukup lumayan panjang nih, cedera hamstring sampai tanggal 21 Februari. Jadi sampai game week ke-25 kayaknya dia nggak bisa main ya. Dan selanjutnya ada Lacazette 2 dan Bamford 2. Fernandes juga nih 8 poin sama De Bruyne. Jadi untuk yang menggunakan De Bruyne atau Fernandes jadi kapten sama aja poinnya. Dan di kiper gua Meslier 0 karena dia cedera ya. Nggak tahu gua cedera apa. Cuman kuning dan nggak main di pertandingan kemarin. Dan selanjutnya ada Cordova 1 poin karena dia kena kartu kuning kelimanya, jadi dia nggak bisa main waktu lawan MU. Jadi disayangkan banget. Jadi bench boost gue hanya 1 poin dan Dallas 2 poin, Holding 6 poin. Jadi total bench boost gue yang terpakai di sini ada di angka 6 tambah 2, 8 tambah 1, 9 poin. Dan ya ini cukup oke, dimana average-nya 74 dan high set 195 poin. Cukup mantap. Dan selanjutnya langsung kita lihat dari Liga Go FC yang bisa kita lihat di sini, dimana gue panah hijau ya, alhamdulillah ya untuk di game week ke-19 ini. Dan dimana Go FC masih di level pemimpin klasmen dengan 1284, semakin jauh ya dari Gunners Club Vincent Young, dimana di level ini di game week ke-19 mendapatkan 106 poin. Cukup mantap. Dan selanjutnya langsung aja tim selection, dimana tim selection ini cukup panjang sepertinya akan gue beberkan ya yang dimana pick tim untuk di game week 19 ini udah gue susun, yang dimana kemarin gue mengganti Kevin De Bruyne dengan Sterling, yang dimana Sterling hari ini harganya udah naik 0,1 ya. Udah apa belum sih? Belum ya. Yang dimana si Sterling ini gue pilih di antara beberapa pilihan lainnya. Kemarin gue sempat pertimbangan untuk mengganti De Bruyne, gue turunin ke price midfielder, dimana pertimbangan gue kemarin gue mengganti dengan Gundogan, dengan Grealish atau dengan Maddison. Setelah pertimbangan panjang, akhirnya gue memilih untuk mengganti dengan Sterling, ya dimana kenapa? Karena tentunya gue akan mengganti premium dengan premium. Gue nggak bisa meninggalkan uang di bank terlalu banyak, jadinya kayaknya akan gue ganti dengan premium. Namun pilihan premiumnya ada beberapa, yaitu diantaranya ada Aubameyang untuk pilihan premium ya, karena premium di sini cukup bagus. Aubameyang dengan goal expectednya cukup oke, dimana di 3 pertandingan terakhir seingat gue dia mencetak 2 gol brace kemarin ya. Dan Aubameyang bisa menjadi pilihan lagi, cuman sayangnya fixturnya kurang oke, dimana fixturnya bahkan lawan Southampton kemarin dia kalah di FA Cup. Memang nggak pakai tim utama, tapi gue takutnya menjadi mental breakdown lagi untuk Arsenal. Jadi gue kayak cukup Lacazette aja dulu untuk bisa gue gunakan kali ini untuk tim Arsenal. Dan makanya gue pilih Sterling, karena Sterling fixturnya oke banget. City dimana 3 pertandingan ke depan cukup oke, karena dia akan melawan di sini City akan melawan West Bromwich Albion, Sheffield United dan Burnley, dimana 3 tim ini 3 tim papan bawah, yang dimana apalagi West Brom ini menjadi tim dengan di bulan Januari ini menjadi tim dengan pemuncak daftar kebobolan expected terbanyak gitu. Ditambah lagi City menjadi tim di bulan Januari dengan goal expected terbanyak. Jadi tim dengan expected kebobolan terbanyak melawan tim dengan goal expected tertinggi. Jadi benar-benar harus gue maksimalkan 3 pemain City untuk bisa melawan West Brom kali ini gitu. Yang mana tentunya gue harap Sterling ini bisa kembali menjadi tumpuan ya, kayak di musim-musim sebelumnya ya, menjadi goal getter dan menjadi finisher yang baik lah gitu. Dimana tentunya gue harap dia bisa mencetak poin penuh dan mencetak poin banyak untuk gue untuk bisa merangsak naik di overall rank gue gitu ya di game ke depan. Dan untuk itu kayaknya gue proyeksikan Sterling untuk bisa menggantikan De Bruyne, dan mungkin bisa gue jadi kapten juga untuk di beberapa 3 game ke depan ya, karena tentunya City yang gacor di 3 game ke depan fixturnya gue rasa bisa menjadi poin yang bagus. Ditambah Sterling gak banyak yang gunakan karena dia hanya selected by 6,6%. Akibat dari dia gagal penalti, gue rasa banyak yang jual Sterling ya, dan gak udah trust lagi gitu sama Sterling. Jadi gue harap ini bisa menjadi diferensial poin buat gue untuk bisa meraksak naik tentunya, karena gue kali ini harus bermain agresif untuk bisa terus naik tentunya. Memang agak risky, tapi worth untuk bisa diambil di game-game ke depan. Dan gue juga udah menulis rencana transfer untuk 5 game week ke depan, dimana nanti akan gue tampilin kayaknya di layar untuk prospeknya, dimana gue bacain di sini. Untuk di game week ke-20 KDB out, Sterling in. Yang dimana game week ke-20 ini sebenarnya nggak sesuai rencana di awal ya, karena rencana gue di awal tuh kalau nggak salah Watkins akan gue masukin karena Aston Villa akan melawan Burnley
Dan untuk itu gue harus rubah untuk potensi rencana transfer gue di 5 game week ke depan dengan alternatif kedua transfer KDB cedera, yaitu KDB out, Sterling in game week 20 tadi seperti gue bilang. Lalu selanjutnya di game week 21 Rashford out, Maddison in, karena Manchester United di game week 21 akan melawan Arsenal. Jadi gue rasa di game week 21, 22, 23 nih MU mendapatkan masalah yang cukup lumayan menyulitkan ya, karena akan melawan Arsenal, Southampton dan Everton, di mana 3 tim ini menjadi tim yang gue rasa cukup underrated tapi bisa menyulitkan gitu, karena Arsenal forma cukup lumayan lagi naik dengan Emile Smith Rowe-nya. Lalu selanjutnya ada Southampton juga yang kemarin baru mengalahkan Arsenal di FA Cup. Gue rasa bisa menyulitkan juga nih untuk tim-tim besar, karena Ings juga udah mulai sembuh. Dan ada Everton, ini mana Everton di 5 game terakhir ternyata catatan yang gue lihat dia udah menang 4 kali. Jadi cukup oke untuk perolehan poinnya dari Everton ya di Liga Inggris kali ini, Ancelotti. Dan untuk itu kayaknya harus gue out satu pemain MU gue. Jadi gue nggak bisa menggunakan 2 pemain MU lagi. Jadi Rashford akan gue out dan gue ganti dengan Maddison. Kenapa Maddison? Karena Maddison nanti di Leicester City di game week ke-21 dia akan mendapatkan fixture yang cukup mudah nih, karena dia akan bertemu Leeds United dan Fulham di game week ke-22-nya. Jadi 21-22 Maddison cukup oke untuk bisa teman-teman ambil, karena dia akan melawan Leeds dan akan melawan Fulham. Dan selanjutnya di game week ke-23 gua akan mendapatkan 2 transfer free, karena di game week ke-22-nya gua nggak menggunakan transfer. Di game week ke-23 gua akan mengeluarkan Maddison, karena di game week ke-23 Maddison akan melawan Wolverhampton, dan di game week ke-24-nya akan melawan Liverpool. Jadi gua rasa di game week 23 dan 24 gua rasa nggak bisa menggunakan Leicester lagi nih, karena di 4 game week ke depan setelah di game week ke-22 Leicester akan bertemu Wolves, Liverpool, Aston Villa dan Arsenal. Jadi gue out Maddison dan gue ganti dengan pemain Chelsea. Pilihannya itu ada Mount, ada Pulisic dan ada Ziyech. Yang dimana kali ini gue jatuhkan pilihan untuk saat ini ada di Mount, dimana Mount in menggantikan Maddison karena Chelsea fixturnya cukup oke di game week 23 akan melawan Sheffield United dan akan melawan Newcastle. Yang dimana Newcastle juga bisa kita sebut saat ini tim yang pesakitan ya, karena terakhir menang gue catat Newcastle ada di game week ke-12, dan di game week ke-13 sampai game week ke-19 benar-benar Newcastle nggak pernah menang. Dan untuk itu bisa menjadi pilihan juga untuk teman-teman yang klub-klub yang melawan Newcastle nih untuk bisa meraih poin penuh nih. Kayak kita lihat juga semalam Newcastle kalah lagi melawan Aston Villa 2-0 terhadap golnya Traore dan golnya satu lagi Watkins, penyerang dari Aston Villa. Dan selanjutnya di game week ke-23 tadi Mount in dan Cancelo out, Cresswell in. Jadi Cancelo out di game week 23 karena City ini akan fixture swing, di mana di 3 game week yang cukup mudah ini akan berubah menjadi game week yang berat. City akan melawan Liverpool di game week ke-23, akan melawan Tottenham di game week 24, akan melawan Arsenal di game week 25 dan akan melawan West Ham di game week ke-26. Jadi untuk itu gue harus mengurangi lagi pemain City gue. Cancelo out dan gue ganti dengan Cresswell, dimana Cresswell West Ham cukup oke di game week ke-23 dan 24 akan melawan Fulham dan melawan Sheffield United. Jadi untuk itu gue proyeksikan untuk di game week ke-23 akan menggunakan pemain West Ham dan akan kembali out di game week ke-26. Di game week 20, 21, 22, 23, 24. Di game week 25. Di game week 25 Soucek out dan Jota in. Ini mana di game week ke-24-nya Mount gue out karena di game week 24 Chelsea nanti akan bertemu dengan Southampton. Dan di game week 24 gue akan memasukkan Pogba kayaknya, karena Pogba nanti di game week ke-25 akan melawan West Bromwich Albion dan akan melawan Newcastle, dimana di game week ke-24 akan melawan West Brom ya, dan akan melawan Newcastle. Jadi proyeksi gue nanti akan menggunakan double MU lagi setelah game week 23, yaitu di game week ke-24, dimana si Pogba nih kayaknya bisa menjadi proyeksi bagus juga, atau bisa gue kemungkinan gue ganti lagi dengan Rashford. Dan selanjutnya di game week ke-27 Pogba kembali gue out dan akan gue ganti Maddison, dan itu mungkin nextnya ya. Jadi gue akan berfokus pada 5 game week dulu untuk proyeksi transfer gue biar nggak salah tentunya. Dan kayaknya berikut untuk tim selection yang bisa gue paparkan dan juga rencana transfer gue di 5 game week ke depan, semoga membantu juga. Dan untuk Captain Picks ini, dimana Captain Picks kali ini gue udah baca juga statistiknya dari XG tim dan XG pemain serta dari XGC tim tentunya, dimana tentunya ada satu pertandingan yang cukup oke bisa teman-teman maksimalkan, yaitu antara XG tertinggi Manchester City melawan tim dengan XG kebobolan terbanyak, dimana XG kebobolan terbanyak dipegang oleh West Bromwich Albion. Dan tentunya ini menjadi di atas statistik menjadi pertandingan
antara langit dan bumi gitu. Jadi antara XG tertinggi dan XGC tertinggi. Jadi tentu bisa teman-teman maksimalkan dari situ. Pilihannya ada pemain-pemain City tentunya. Ya dimana pemain City premium diantaranya ada Sterling, dan pemain City mid price midfielder pilihannya ada Gundogan dan Foden. 3 nama itu tentunya teman-teman bisa pertimbangkan untuk teman-teman yang bisa mengambil resiko, apalagi City dengan Sterlingnya kayaknya cukup beresiko. Dan selanjutnya ada Foden juga beresiko rotasi. Ini Foden masih nggak ngerti gue kenapa Foden masih on off gitu, jadi kadang main kadang enggak. Gue gak ngerti pola strateginya Pep kayak gimana, tapi itu masih jadi resiko tentunya untuk teman-teman yang memilih Foden. Dan selanjutnya ada Gundogan. Dimana Gundogan cukup oke formnya di 2 game week terakhir. Di 2 pertandingan terakhir dia telah mencetak 2 gol, seingat gue ya, iya 2 gol. Dimana si Gundogan tentunya menjadi pemain yang cukup banyak ditransfer nih kayaknya nih di game week ini untuk menggantikan KDB. Jadi Gundogan juga bisa menjadi opsi untuk teman-teman semua. Kalau mau dijadiin kapten tentunya diferensial banget tuh kalau Gundogan bisa jadi kapten. Dan selanjutnya pilihan kedua jatuh kepada tim Manchester United yang akan bertamu melawan Sheffield United. Home di Old Trafford. Yang dimana Sheffield United untuk XGC-nya bisa dibilang nggak terlalu jelek juga, dimana dia ada di peringkat ke-10 untuk XGC-nya. Dan akan melawan MU yang berada di XG mencetak gol di posisi keempat, di bawah City dan di bawah Tottenham dan juga Arsenal. Yang mana Arsenal di luar dugaan emang nih bisa teman-teman ambil sebenarnya kalau dari statistik ya. Karena di statistik yang gue baca ini nih player dengan XG tertinggi jatuh kepada yang pertama De Bruyne. Namun De Bruyne cedera, lalu ada Son Heung-min, lalu ada Ike Gundogan di peringkat ketiga, dan di peringkat keempat ada Alexander Lacazette, masih ada di peringkat keempat Lacazette. Dan di peringkat kelima ada Harry Kane, dan di peringkat keenam ada Pierre-Emerick Aubameyang, dimana Aubameyang mulai kembali menemukan tajinya dengan brace goal kemarin. Tapi kayaknya masih perlu kita masukin radar dulu dan perlu kita pantau juga Aubameyang apakah formnya akan terus naik atau masih on off gitu. Jadi kayaknya perlu kita lihat untuk Aubameyang. Tapi kalau teman yang emang mau mengambil resiko untuk menggunakan Aubameyang bisa dicoba tentunya, karena Aubameyang menjadi pemain yang gue rasa nggak perlu diragukan ya dari segi statnya ya, karena dia tentunya udah beberapa kali menangin Golden Boots untuk Liga Inggris di musim-musim sebelumnya. Jadi kayaknya harusnya sih bisa menemukan lagi nih untuk tajinya ke depan gitu. Jadi bisa dipertimbangkan Aubameyang untuk bisa masuk ke tim teman-teman semua. Dan selanjutnya juga ada Bruno Fernandes nih, dimana Bruno Fernandes ini Manchester United memiliki XG yang cukup oke juga untuk dipertimbangkan untuk bisa menjadi kapten, karena si MU ini ada di peringkat keempat untuk perolehan XG terbaik di bulan Januari ya, di bawah Manchester City, Tottenham dan juga Arsenal. Dan untuk Bruno Fernandes sendiri dari XG playernya juga masih berada di 10 besar. Dia berada di peringkat ke-7 ya Bruno Fernandes ya, dengan total raihan XG 1,82 dengan total raihan gol 1 gol dari bulan Januari ini. Dan tentunya kenapa bisa diproyeksikan sebagai kapten, karena memang kita lihat lagi lawannya ya, karena Manchester United di game week 20 ini akan melawan Sheffield United, yang dimana Sheffield United ini berada di peringkat paling bawah, paling buncit, dan jadi bulan-bulanan dari tim-tim IPL tentunya di musim ini, dan juga memiliki XGC conceded yang bisa dibilang nggak terlalu buruk sebenarnya, ada di peringkat ke-10-an di tengah-tengah. Tapi dari segi kebobolannya dia telah kebobolan cukup banyak di musim ini, jadi masih bisa diproyeksikan Manchester United bisa mendulang poin penuh nih melawan Sheffield United, karena memang dari segi performanya juga masih oke MU, dimana di pertandingan terakhir double game week dia belum pernah kalah kemarin di 2 game week di 2 pertandingan terakhir, lawan Liverpool 0-0 dan lawan Burnley dia menang 2-1. Dan untuk itu kayaknya bisa diproyeksikan Bruno Fernandes juga bisa menjadi pilihan untuk bisa menjadi kapten di game week ke-20 ini. Dan berikut untuk pemilihan kapten, yang dimana mengerucut ada nama-nama seperti Bruno Fernandes, lalu ada Aubameyang untuk bisa menjadi diferensial tentunya, dan selanjutnya ada pemain City. Yang dimana pemain City bisa teman-teman pilih antara Gundogan yang lagi form banget untuk XG terbaik sejauh ini di bulan Januari ada di tangan Gundogan, dan ada juga Foden. Cuman Foden gue nggak merekomendasikan karena memang Foden masih on off, takutnya nggak main, malah nggak dimainin sama Pep. Dan ada pemain Tottenham yang dimana Tottenham nggak cukup
bisa menjadi pilihan kapten sebenarnya untuk di game week 20 karena dia akan melawan Liverpool nanti di game week 20, di mana Liverpool juga untuk form dari defensifnya juga masih oke ya, karena dia kebobolan juga sedikit, tapi memang bermasalah di Liverpool ini adalah masalah lini depannya cukup buruk nih, karena di 5 pertandingan terakhir dia belum berhasil mencetak gol sama sekali. Dan untuk itu, untuk back Tottenham bisa diambil tentunya, karena melihat perform dari Liverpool yang bisa dibilang lagi turun banget ya. Dan untuk itu pilihan kapten tadi jatuh kepada pemain City, Bruno Fernandes dan Aubameyang untuk saran dari gue tentunya. Dan tentu semoga bisa menjadi masukan yang baik tentunya untuk teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di game week 20 ini. Dan juga semoga bermanfaat tentunya ya. Dan kayaknya itu aja. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng di bawah. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan, yang punya masukan, bisa langsung aja feel free tulis di kolom komentar di bawah. Nanti bisa gue baca dan bisa gue jawab semampunya tentunya untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan untuk teman-teman yang udah nonton terus, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang udah ngikutin konten ini terus, thank you banget. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Tegar Irsyad.